Siapa di antara Bapak Ibu yang sangat suka dengan sungai? Ya, saya dulu kalau mandi itu ya, kalau lihat sungai pinginnya nyemplung. Ya, Saya apakah Pak, ada di saya antara sudah Bapak di Ibu yang suka mandi di saya suka di sungai? Sungai Kapuas. Iya kan, zaman dulu itu kan kolam renang belum sebanyak sekarang ini, ya kan? Kalau zaman dulu, wah, orang kalau renang itu di sungai. Ya asik kita main di sungai. Memang anak zaman now tentu tidak merasakan senangnya mandi main di sungai. Tapi menariknya Bapak Ibu Komsel malam hari ini, ya kasih Tuhan itu seperti sungai yang selalu mengalir di dalam hati kita dan hidup kita. Dan ketika kasih Tuhan itu ada dalam hidup ini, maka kita akan dibawa di dalam kegerakan-kegerakan kasih sukacita yang sangat spesial. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu ini. Kasihnya seperti sungai di dalam hidup ini. Ayo sama-sama dengan sukacita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yuk sekali lagi, kasihnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu sunah. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi yuk kita bersukacita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Amin. Ya, kita pasti bersukacita, kita pasti mengalami hidup yang indah ketika ada sukacita yang mengalir di dalam hidup ini. Baik Bapak Ibu, saya sangat yakin malam hari ini kita semua pasti rindu kita diberkati oleh Tuhan di dalam segala hidup ini. Ya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ya dalam pergumulan, pasti kita merindukan ada kemenangan demi kemenangan atas semuanya. Dan malam hari ini, ayo sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan sejenak apa yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, tapi kita mau datang kepada Bapa. Bapa adalah Allah yang kekal dan kasihnya juga kekal buat hidup ini. Mari kita menyembah Tuhan dan kita mau datang kepadanya dengan hati yang percaya bahwa Dia adalah Bapa yang kekal, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
dapat memanggilmu Bapa, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari kita alami kasih Tuhan, kasih Bapa yang kekal dalam hidup ini, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan dengan baikanku, bukan karena kebaikanku, oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggil Bapa, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Ku perlu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Nanti Ibu Rini akan berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya.
Yuk kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah berhenti mengalir di dalam hidup ini. Kami percaya karena ada kasih-Mu maka kami akan mengalami kehidupan yang baru, semangat yang baru. Melalui sharing kehidupan, melalui kesaksian-kesaksian malam hari ini. Biar kami semua mengalami hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh gairah untuk hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pakai hamba-Mu, Ibu Subuwono untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan sharing kehidupan malam hari ini. Sehingga setiap kami semua diberkati melalui firman Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian yang ada. Dalam nama Yesus, kami menyambutnya dengan syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Subuwono. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Sukacita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada dua buah hati saya, Oscar dan Christine, yang juga mendukung maminya pada sore hari ini. Halo my darling. Ya, Cece enggak bisa ya karena tadi ya masih harus menyelesaikan tugasnya. Oscar di perjalanan, hati-hati ya perjalanan ini. Ya, tadi ada Christine di mana hilang ya? Oke, ada Christine. Halo Ling, tangannya dilambaikan. Nah ini Christine. Selamat malam. Halo Ling. Halo. Halo Ann. Ya gelap ya. Masih di mobil. Ya, saya bersyukur pada malam hari ini satu tema yang luar biasa. Ya, yang Bapak Gembala itu seperti lagi memeras-meras kita pada hari-hari ini. Sudah 1 bulan tema kasih mula-mula ini itu terus bergulir sampai tadi pagi. Rasanya ini kalau kita lagi cuci baju itu tuh kita lagi digiles-giles oleh Bapak Gembala. Yang saya rasakan, tidak tahu yang ada di sini bagaimana. Tapi yang saya rasakan dengan tema yang kita diingatkan kembali dengan tema kasih mula-mula. Kalau kasih mula-mula itu bukan yang Tuhan mengasihi kita dengan kasih mula-mula, tapi kita harus tahu bagaimana kasih mula-mula kita yang kepada Tuhan. Jadi yang 1 bulan dari September sampai hari ini, kalau doa pagi saya pasti harus ada karena saya sangat senang dengan kasih mula-mula yang menjadi tema sampai sekian banyak hamba-hamba Tuhan itu men-sharingkan pengalaman hidup mereka dan itu sangat memberkati. Dan menjadi ayat yang belum kalau sudah Bapak Gembala bilang masih ada kasih mula-mula berarti pasti itu di Wahyu 2 ayat 4 dan 5 itu sampai hari ini itu belum berubah-ubah. Tapi setiap hamba Tuhan maupun Pak Han yang membawakan atau Buya itu pengalamannya itu semua berbeda. Sangat indah. Nah sore hari ini saya sangat bersyukur. Saya mendapat bagian di mana di Komsel jajaran kami bersama dengan Pak Beni, saya sangat juga merasa bersyukur saya dapat bagian dari saya bisa menyampaikan pengalaman saya dengan kasih cinta mula-mula saya kepada Tuhan. Terlepas dari semuanya ini, saya bacakan terlebih dahulu Wahyu 2 ayatnya 4 dan 5a. Piro. Namun demikian aku mencelah engkau. Ya, engkaunya huruf kecil berarti ini Tuhan mencelah kepada saya, karena kan saya yang membawakan renungan. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini dulu, jadi saya ingin membawakan pengalaman saya. Benar Bapak Ibu, semuanya.
Tapi itu terjadi di waktu saya itu belum mengenal Yesus. Untungnya saya belum mengenal Yesus. Jadi saya juga tidak tahu apakah Tuhan sudah memanggil saya atau belum pada saat itu. Tapi itu pada tahun sebelum tahun 70, 1970. Jadi saya masih sangat muda. Saya bukan dari keluarga yang sejak di kandungan ibu saya sudah Kristen. Tidak. Saya tidak dilahirkan lalu saya sudah tahu sekolah minggu. Tidak. Saya tidak tahu remaja kebaktian YouTube. Tidak. Tapi ujuk-ujuk saja di tahun 1969 saya kenal dengan pacar saya sekarang, suami saya yang masih serumah dengan suami saya. Saya baru tahu, oh ada agama yang namanya Kristen. Kristen itu ada Tuhan Yesus di dalamnya. Nah, sebelum itu dari ayat yang 4 ini, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wow, sekarang saya baru tahu.
berkata gini, Tuhan, ATM-ku kosong. Tuhan, aku sudah sesak rasanya, tolong saya. Saya hanya seperti itu karena kondisi badan yang secara terbatas ini saya tidak bisa bekerja seperti biasanya yang saya lakukan. Tapi justru saya melihat pertolongan Tuhan itu datang. Entah dari burung apapun itu, burung emprit, burung gagak, burung merpati, apapun Tuhan kirim untuk memberkati keluarga saya sampai saat ini. Dan puji Tuhan, di waktu-waktu saya mengalami proses pengobatan itu, dokter berkata bahwa kanker saat ini belum ada obatnya. Yang bisa mengobati hanya diri kita sendiri. Dan saya dapat di Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dan hati yang gembira adalah obat. Itu yang saya pegang gitu. Jadi saya berusaha menjaga hati saya, Tuhan berikan saya sukacita, karena sukacita yang dari Engkau itu yang menjadi kekuatanku selama aku menjalani proses-proses pengobatan yang harus saya alami gitu. Dan bersyukur, puji Tuhan, kemarin Tuhan telah tambahkan umur saya 1 tahun. Saya benar-benar bersyukur bahwa setiap nafas, setiap detak jantung saya itu pemberian Tuhan. Terima kasih. Itu kesaksian kasih mula-mula Tuhan untuk saya yang saya alami 1 tahun kemarin. Terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit ya Pak Beni untuk menanggapi Bu Vina ini. Saya sangat kagum ya ke gereja dengan kepala yang gundul. Hati saya melihat aja saya melas. Benar. Tanpa pakai wig. Ya Vina ya. Tanpa pakai wig. Di IG-nya, seringkali saya lihat IG-nya. Aduh, hati saya pilu melihat IG-nya. Dia bisa nyanyi di IG-nya dengan kepala yang tanpa rambut. Orang kalau tidak ada rambut, wanita itu pasti beda. Tapi yang saya lihat malah cantik. Auranya cantik gitu, waktu Vina tidak ada rambut. Di gereja tidak ada rambut. Kok ya cantik, pantesi gitu. Ini loh kasih Tuhan. Ya. Terima kasih buat kesaksiannya. Saya kembalikan kepada Pak Beni. Ya, terima kasih Vina yang sudah membagikan kesaksian hidupnya yang luar biasa, dan kita bisa melihat sendiri Bapak Ibu bagaimana kehidupan dari saudara kita yang sudah melewati masa-masa yang berat tetapi ditolong Tuhan. Saya ingin juga mengundang satu ibu lagi yang akan bersaksi malam hari ini. Sudah bergabung bersama kita. Kesaksian hidup yang mau dibagikan ibu ini juga sangat luar biasa. Kita mau dengar Ibu Siena. Halo Bu Siena. Tidak apa-apa Bu, silakan Bu, bercerita aja. Sudah ditunggu Bu. Ayo Bu, sama teman-teman. Bu Sena sangat memberkati loh Bu. Mari Bu, Ibu Ayo, Bu pasti Sena bisa bersaksi. Ya, Ibu pasti memberkati luar biasa. Tuh coba rambutnya aja sudah begitu bagus. Ya. Ayo Bu. Mic-nya dibuka dulu Bu Sena. Cantik. Mic-nya dibuka dulu mic-nya. Mic-nya buka Bu. Menyaksikan kebesaran Tuhan. Oke. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Artinya sebetulnya belum itu. Ya saya mau bersaksi Bu. Waktu saya sudah sakit kena kanker itu, saya juga mengalami banyak kemujizatan. Sebelum saya ikut Tuhan, dulu saya tuh juga agamanya Buddha. Waktu itu saya juga dari 9 bersaudara itu hanya 2 yang agamanya misi Buddha. Saudara-saudara saya semua sudah ikut Tuhan Yesus. Nah, waktu itu tuh saya memang keras sekali karena saya tuh taat sekali dengan apa yang sudah orang tua saya tanamkan ke saya, yaitu agama Buddha itu. Setelah itu saya banyak mengalami kesusahan-kesusahan yang berkepanjangan sekali.
Terus pada saat itu saya melihat Alkitab di ranjang anak saya. Terus kok aku pengen pegang Alkitab itu. Terus saya buka Alkitab itu, saya baca. Kok hati saya enak, rasanya nyes banget. Waktu saya tuh nangis sampean. Cuma saya enggak mau lihatkan sama anak-anak saya karena saya malu. Karena dulu saya sering diajak anak-anak saya ke gereja, yuk mami ke gereja. Saya tuh selalu menolak, aku enggak mau kerja. Gitu. Setelah saya baca Alkitab itu, hati saya rasanya kok enak sekali. Saya seperti ada sesuatu yang memberi saya itu pancaran sinar yang benar-benar tuh saya rasakan yang selama ini saya tuh tidak pernah mendapatkan seperti itu. Setelah itu saya membaca Alkitab itu, seminggu kemudian kok saya tuh pengen ke gereja gitu loh. Nah saya tuh bingung mau ke gereja mana. Saya tuh bingung, saya tidak tahu ke gereja, saya biasanya ke vihara, ke kelenteng gitu. Terus saya ingat dulu saya waktu sekolah dulu di SMP Santa Ana tuh saya gerejanya itu di Ronggowarsito, di gereja Katolik. Terus sore-sore pada hari Minggu itu aku mandi. Baru mandi terus aku tuh pergi ngumpet-ngumpet gitu loh. Aku mau ke gereja tuh aku ngumpet-ngumpet ditanyai sama anak-anakku, "Loh, Mami mau kemana?" "Oh, sudah dandan." gitu. "Oh, enggak, aku mau diajak makan sama temenku." Aku bohong sama anakku gitu karena aku malu. Kalau aku bilang mau ke gereja, pasti aku ditertawain sama anak-anakku. Setelah itu aku ke gereja, di situ aku bersujud di gereja Katolik ke Ronggowarsito itu. Aku bisa nangis sampai senangis-nangisku sampai kejer-kejer di hadapan Tuhan. Aku juga enggak tahu kenapa itu bisa terjadi sampai seperti itu. Padahal dulu waktu papa saya mau meninggal, itu papa saya masih agamanya Buddha. Tapi saudara-saudara saya tuh sudah mau ngajak papa tuh untuk masuk ke Kristen. Tapi karena dulu tuh aku anak 9 tuh aku yang paling disayangi sama papa. Jadi kalau ada apa-apa tuh papa selalu minta persetujuannya tuh sama aku gitu loh. Nah terus papa bilang, "Gimana, Pong?" Nama saya Evong. "Gimana, Pong? Papa mau dibaptis nih gini." Aku ya enggak jawab iya, enggak jawab enggak. Cuma aku diem aja tapi papa enggak berani gitu. Enggak berani nek untuk dibaptis. Jadi saya di situ saya merasa, wah sekarang saya udah ikut Tuhan, saya merasa waduh dosanya papa tuh berarti aku yang nanggung. Dulu papa mau dibaptis, aku yang seakan-akan papa merasa aku enggak boleh. Setelah papa meninggal, aku baru ikut Tuhan waktu itu tanggal 18 April 2015. Aku setelah dari gereja itu, seminggu kemudian aku bilang sama saudara-saudaraku yang sudah ikut Tuhan, Mbak, Ci, ada ndak gereja yang saat ini bisa membaptiskan aku sekarang juga, aku mau ikut Tuhan. Aku bilang itu. Karena aku tahu keselamatan kekal hanya pada Tuhan. Aku juga tuh ngomong kayak gini, padahal aku tuh nggak ngerti Tuhan itu siapa waktu itu, apa aku nggak ngerti. Tapi aku tahu-tahu bisa ngomong kayak gitu. Nah, terus baru gitu, seminggu kemudian terus saudaraku bilang, "Oh, ada. Pong, di gerejaku waktu itu Betani yang di Gajah Mada itu membuka untuk baptisan. Terus aku ikut baptis di situ, di gereja Betani Gajah Mada. Nah, setelah itu terus aku seminggu kemudian aku diajak sama saudara aku juga untuk komsel apa di rumah. Nah, waktu itu kan bayanganku tuh kan belum masih banyak sekali. Aku punya patung tuh tingginya satu orang besar-besar semua itu dari ujung sana tuh sampai ujung sana. Itu patungku ada ratusan banyaknya. Nah, waktu itu aku sudah dibaptis, tapi aku malamnya tuh lihat patung-patungku itu tuh aku merasa takut. Loh, aku kok iso takut ya? Ada Dewi Kwan Im, ada Kongco Kwan Tekun, ada Billy Good. Kok aku lihat patung-patung itu aku jadi seperti ketakutan gitu loh. Nah, setelah itu aku dipanggilkan pendeta. Waktu itu pendetanya kan aku belum kenal sama Pak Han. Waktu itu aku juga belum ke Efrata juga. Terus aku dipanggilkan sama saudara saya, Pak Weli.
Terus dia bawa, ini loh aku punya pendeta, kamu coba nanti kamu sharing-sharing cerita-cerita tentang Tuhan. Nah setelah itu saya itu eh, didoakan sama pendeta itu. Tapi pendeta itu tuh dia tahu kalau saya itu di belakang saya itu ada Nyi Blorong. Katanya ada Nyi Blorong. Karena memang Bapak Ibu dulu sebelum aku ikut Tuhan, aku tuh dulu sering ke Serandil, terus sering ke mana itu Parangtritis gitu. Saya juga pernah di situ apa itu kayak ritual-ritual gitu loh di sana. Terus saya pernah dikasih selendang nyanyi blorong, dikasih apa itu jubahnya apa, tapi dari besi kecil-kecil gitu loh. Terus saya dikasih selendang, dikasih apa gitu. Nah waktu itu terus pendetanya tuh ngomong, wah kamu di belakangmu tuh ada Nyi Blorong yang maksudnya selalu mengikuti saya. Nah, waktu itu saya kan sudah dibaptis, terus saya tuh sudah punya keberanian yang benar-benar tuh Tuhan tuh sudah membuka saya tuh untuk percaya di Tuhan. Jadi aku waktu diomongi di belakangku ada Nyi Blorong, terus saya tuh bisa berteriak-teriak sendiri. Saya bisa mengeluarkan apapun yang ada dalam diriku. Setan, ayo keluar, keluar, keluar. Saya nggak mau. Iblis keluar semua dari tubuhku. Aku ingin bersih, aku ingin ikut Tuhan Yesus. Nah pada waktu itu kan pendeta itu kan bawa juga apa itu teman-temannya untuk pendoa-pendoa itu sampai mereka pada takut karena di belakangku katanya ada Nyi Blorong, mereka pada tidak berani. Nah terus saya diambilkan ember itu toh ember, saya diambilkan ember. Kalau takut-takutnya saya tuh muntah atau bagaimana, apa mengeluarkan apa gitu. Ternyata saya tidak mengeluarkan apa-apa. Cuma pendetanya itu ngomong, ini kamu punya jimat apapun, kayak cincin, kayak apa keris, kayak apa, semua dibawa ke sini dikeluarkan. Nah waktu itu sudah saya keluarkan, saya bawa ke depannya Pak Pendeta ini. Nah setelah itu Pak Pendeta pulang, saya habis berteriak-teriak itu, saya mengeluarkan apa yang ada dalam tubuhku sendiri. Terus Pak Pendeta bilang, ayo keluarkan semua. Kamu pokoknya ngomong apa yang ada dalam hatimu untuk mengeluarkan benda-benda atau roh-roh yang menghantui kamu selama ini yang mengikuti kamu gitu. Nah, terus malamnya itu saya kok jadi tidak takut sama patung-patung yang ada di rumah saya tuh berjeret-jeret banyak sekali. Paginya itu saya punya kekuatan untuk ngeringkesi patung-patung itu semua. Jadi patung-patung yang banyaknya ratusan itu saya kumpulin semua, saya beli kardus, saya ikat pakai rafia, saya bawa naik L300, tapi saya salahnya enggak, saya kasih ke kelenteng atau ke biara. Saya bawa ke rumah cici saya yang di Muntilan. Nah, sampai sekarang itu cici saya memang masih agamanya vihara juga, karena cici saya dulu juga pendeta di vihara, jadi dia masih kuat. Cuman saya setiap hari juga mendoakan cici saya supaya cici saya itu bisa seperti saya gitu, mau ikut Tuhan. Nah, terus waktu sembayangan di rumah, ada sembayangan mama, papa, engkong, itu juga aku yang berani eh, ngomong sama ciciku. Dulu kan papa pesen, nanti nih sampai papa mama sudah tidak ada, iPhone sama alien yang ngurusi sembayangan buat aku. Papa dulu tuh pernah pesen kayak gitu. Nah terus aku kan sekarang sudah ikut Tuhan, aku ngomong sama ciciku, Ci aku sebelumnya ya minta maaf ya Ci, kalau sekarang aku tidak bisa nyiapin sembayangan, beli moho, beli ini, apel apa, buat papa aku sekarang udah tidak bisa. Soalnya aku sekarang ikut Tuhan itu udah ada acara kayak gitu, Ci. Pertama ciciku ya marah. Loh, iki piye kok ngingkari? Dulu kan kamu janji mbek papa. Nek nanti papa sudah ndak ada, mama ndak ada, kita yang nyembayangi gitu. Ya Ci, aku maaf tenan Ci, aku ndak bisa. Sampai terus aku tuh didiemke mbek ciciku. Sampai beberapa bulan aku ndak dijak ngomong, tapi aku udah ndak peduli lah. Sing penting aku sama Tuhan, aku sudah kesepakatan aku mau ikut Tuhan, aku jadi melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada aku untuk aku tidak menyembayangi maupun untuk tidak menyediakan
menyediakan sembayangan-sembayangan untuk mama papa itu. Terus dari situ terus saya sudah ya segitu dulu kesaksiannya. Mas Duli, itu dulu. Masih ada lanjutannya loh Bu Sena. Iya. Nah, Ya, tapi teman-teman pengen denger ini. ya itu kelanjutannya saya potong aja waktu saya Oh. sakit. Saya tuh selama kecil sampai gede tuh saya tuh puji Tuhan ya, saya tuh enggak pernah sakit pusing, sakit apa-apa tuh saya tuh enggak pernah. Dari 9 bersaudara tuh saya tuh paling sehat sekali. Nah, pada suatu saat itu kemarin pada tahun 2019 tahu-tahu kok saya tuh didiagnosa sama dokter, saya tuh kena kanker payudara yang ganas juga. Terus saya mengalami semua proses yang ada sampai saya hari ini saya sudah disembuhkan Tuhan dengan ajaib dan bahkan kesehatan saya lebih sehat dari yang sebelum saya kena kanker. Sampai saya sekarang kerjaan saya ya mesti dilancarkan Tuhan, saya mesti diberi Tuhan rezeki yang banyak berlimpah, langganan-langganan saya juga masih eksis untuk ambil sama saya diberkati, terus saya juga masih bisa ngomong cucu-cucu, maksudnya untuk ngurusi cucu-cucu saya karena orang tuanya kan juga semua kerja di luar kota, ada yang kerjanya enggak tepat waktu, jadinya saya yang ngurusin semua. Dan saya sudah disembuhkan Pak Beni sama Tuhan. Sampai hari ini saya sehat. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Rambutnya sudah panjang ya Bu? Haleluya. Ya, rambutnya sudah cantik lagi. Ya. Terima kasih itu kesaksian saya. Ya. Kasih. Ternyata bisa ya Bu Sena ya. Ayo kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Ini belum seberapa nih yang disaksikan Bu Sena ini. Saya ya mohon maaf Bapak Ibu. Saya tuh kalau ngomong tuh kadang nggak bisa. Kalau ngomong-ngomong gini tuh nggak bisa. Tapi kalau saya ketemu sama orangnya tuh saya sok cerita ngalor ngidul sampai 3 jam nggak berhenti ya Bu ya? 3 jam nggak berhenti gitu ya. Nggak apa-apa Bu Bono, nanti Jumat depan nganu episode kedua nih Sena. Patu. Luar biasa, ini belum seberapa ini. Nanti ada episode kedua ya. Bapak Ibu ya jangan lupa bersambung minggu ya. depan, ya ikut Komsel Zoom lagi ya. Luar biasa nih kesaksiannya nih. Ya. Terima kasih Bu Sena yang sudah membagi kesaksian hidupnya. Ya, berikutnya kita akan mendengar kesaksian seorang ibu. Ya, tetapi ibu ini mohon izin tidak bisa bergabung di Zoom malam hari ini karena ada sesuatu dan lain hal. Tetapi ibu ini sudah dengan antusias, dengan sukacita membagi hidupnya lewat video yang akan kita lihat. Dipersilakan untuk Pak Victor, bisa ditayangkan Pak. Ya.
Ya, shalom Bapak Ibu. Videonya ternyata kepotong. Minta maaf ke saya, Bapak, maaf saya sedang repot karena ini ya seperti yang diceritakan Bu Batnyo tadi, karena rumah lagi berantakan, jadi untuk ikut Zoom malam hari ini bersama kita tempatnya tidak memungkinkan. Jadi saya tadi minta untuk Bu bisa dibagikan kesaksiannya lewat video di WA. Nah, mungkin untuk minggu depan, Jumat depan, Bu Batnyo akan menceritakan kembali bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah dialaminya, dan Tuhan sudah menghindarkan dari mara bahaya, dari celaka yang sedang dialaminya. Waktu selanjutnya, Bapak Ibu, karena waktu sudah mendekati pukul 8 malam ya, Gus Bono ya. Kita sudah mendengar tadi kesaksian dari Bu Ina, dari Bu Siena yang tadi sedikit malu-malu tetapi akhirnya luar biasa ya. Kita mendengar kesaksiannya. Wah, itu belum seberapa nih Bapak Ibu ya, tapi kalau kita dengar secara lengkap ya, yang live itu lebih dahsyat lagi ya. Tadi kesaksian terakhir dari keluarga Bapak Willy ya, mengingat waktu yang sudah pukul 8, kita akan akhiri, dan mungkin dari Gus Bono ada yang mau ditambahkan sebelum waktu nanti saya kembalikan ke Bapak Gembala untuk mendoakan setiap kita yang hadir malam hari ini, dan setiap kesaksian itu betul-betul menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Silakan Bu Bono. Saya berterima kasih sekali kepada semua yang hadir pada hari ini. Member kita hari ini ada 43 ya jumlah yang hadir bersama-sama. Tentunya kita tidak akan hanya di Zoom yang berjarak jauh. Dari jajaran saya, halo, dari jajarannya saya ada Bu Sri, Bu Umi, Bu Ida, ada Bu Rini. Siap-siap ya, kita akan berkomsel, bertatap muka kembali. Ya, pastinya kalau kita sudah berani melangkahkan kaki kita ke gereja dan kita sudah dalam pemeliharaan Tuhan yang hampir 2 tahun ini, tidak ada alasan kalau kita berkumpul saling memberkati, sharing-sharing pendek itu akan memberkati satu dengan yang lain. Karena kita hidup, kita pasti mempunyai pengalaman. Yuk kita mulai, dan kita mau sambut Natal pada tahun ini semua dengan satu kemenangan yang Tuhan pasti memberkati. Tanggal 15, kalau mau join bersama dengan kita dari 3 wadah, wanita, lansia, dari pria, yang kita akan mengadakan satu acara yang awal dari setelah pandemi, kita akan mengadakan kebaktian bersama. Bapak Ibu kalau mau join, ayo kita sama-sama. Ada game, ada sesuatu yang akan kita sama-sama menikmati bersama. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Terima kasih kepada keluargaku, tersayangku semua, cucuku, Sheldon, hai, semuanya, Anne, dan anak-anak, Oscar, ya, semua yang sudah bersama. Tuhan pasti memberkati kita semua, dan juga kepada teman-teman, yuk kita selesaikan dan saya kembalikan kepada Bapak kembali.
Los. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan semuanya buat Bu Subono, Pak Beni yang sudah memimpin, juga buat Pak Victor dan Pak Yanto sudah mengatur sebelum beliau berangkat ya. Minggu depan kita akan tetap Zoom hari Jumat, dan saya mengundang semua termasuk keluarga kita yang dari Jakarta, Christine, Oscar, ya, dan dari Singapura nanti kami tetap mengundang Bu Hera dari Lampung, ya, tetap hadir. Nah, diajak semua, kita terbuka, Bapak Ibu dari gereja manapun, kesaksian itu berlaku buat semua. Tuhan baik, amin. Yang merasa Tuhan baik, angkat jempol dong semua. Haleluya. Hari ini saya sangat bersyukur buat sharing dari Bu Subono semuanya ya, juga dari semua yang telah kesaksian luar biasa. Saya sangat diberkati. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya setiap hari rata-rata khotbah. Tapi saya juga membuat renungan sendiri dengan Tuhan untuk pribadi ya, karena pelayanan bukan cuma di mimbar, tapi saya beribadah dengan Tuhan. Dan kesaksian hari ini dari Bu Subono, Bu Vina ya, tadi dari Bu Sena, Bu Guadnio, sangat seperti yang saya renungkan hari ini ya, masih di seputar cinta mula-mula. Saya hari ini sedang merenungkan bahwa jatuh cinta sama Tuhan itu tidak peduli keadaan ya. Kita bisa jatuh cinta saat kondisi baik, kita bisa jatuh cinta kepada seseorang saat orang itu sedang sukses, sedang sehat, sedang baik adanya. Tapi kita tetap bisa jatuh cinta kepada orang itu walaupun orang itu sedang sakit, sedang bangkrut, sedang menderita. Yang namanya cinta itu nggak mengenal situasi ya. Dan hari ini kita melihat bagaimana ada beberapa yang kesaksian tadi, Bu Vina, Bu Siena, justru dalam kondisi sakit mereka merasakan jatuh cinta dengan Tuhan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisimu sekarang, engkau sedang baik, wah itu lebih lagi. Kalau kondisimu sedang buruk sekarang, tidak ada alasan engkau bisa merasakan jatuh cinta dengan Tuhan dan merasakan cinta Tuhan. Kalau engkau sedang kondisi baik, apalagi ya engkau bisa bersukacita dengan mengasihi Tuhan ya. Jadi jangan lihat kondisimu, mau baik mau jelek, kita bisa merasakan cinta Tuhan dan memeras dengan kasih Tuhan ya. Sekali lagi saat yang diberkati hari ini, saya percaya Bapak Ibu semua juga diberkati ya. Nah, nanti kita akan bertumbuh lagi hari Jumat mendatang untuk kita masuk dalam komsel. Mari kita dudukkan kepala ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih karena hari ini kami sangat dibangun melalui komsel hari ini, melalui jajaran dari Ibu Subono, Pak Beni, bersama hamba-hambamu, semua yang kesaksian. Kami percaya bahwa semua kesaksian itu tidak sia-sia. Melalui kesaksian kami mematahkan segala kuasa iblis, mematahkan semua tipu daya muslihat iblis, baik melalui para ramalan-ramalan palsu seperti yang dialami Bu Subono, intimidasi-intimidasi akan masa depan. Ternyata Tuhan kami lebih berkuasa dari semua itu, terbukti dengan keluarganya, dengan anak, menantu, cucunya, semuanya dalam kebaikan Tuhan. Kami juga melihat seringkali dunia membuat kami merasa tidak dikasihi Tuhan karena kami dalam kondisi sakit, dalam kondisi bermasalah. Tapi kami mendengar kesaksian dari Ibu Foni, Bu Vina, dari Ibu Siena, Bu Guadnio, bahwa di tengah-tengah kondisi tidak baik pun mereka bisa melihat kebaikan Tuhan dan justru makin bergelora merasakan cinta Tuhan di tengah badai. Bapak, apapun kondisi kami, bawa kami untuk merasakan kebaikan Tuhan. Dan biarlah malam ini juga kasih kepada Tuhan itu bergelora. Sampai nanti kami tidur malam pun, istirahat malam pun, hati kami berbunga-bunga. Karena kami tahu bukan hanya manusia yang mengasihi kami,
tapi Tuhan Yesus mengasihi kami semuanya. Berkati baik yang di Semarang, di Jakarta, di Lampung, di luar kota, dimanapun, semua kami diberkati Tuhan. Dan kami berdoa untuk Jumat depan, lawatan Tuhan, sharing-sharing akan makin dahsyat membangun kami semuanya. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata, amin. Kemuliaan buat Tuhan, labaikan. Shalom. Makasih buat kesaksiannya. Makasih Ya. Pak. Oke. Makasih Bu Supono. Makasih Bu. Luar biasa. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak Han, Pak Benny, Sama-sama. Pak Victor, hamba-hamba Tuhan Ya. semuanya. Bye. Berkati semua. Terima kasih Pak. Sheldon, Christine, Anne, Oscar, Monica. Shalom semuanya, Bless Tuhan you. berkati. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Terima Yu. kasih, Sis, Bu Hera. Ya, bye-bye. Saya hitung 3, kita selesai ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi.